Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat umur yang Allah panjangkan. Ada dua macam nikmat kata Nabi yang kebanyakan manusia itu lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas yang kebanyakan manusia itu lupa. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. As-sihah wal farah. Itu nikmatnya sehat lawan nikmatnya waktu. Ini dua macam Bapak Ibu. Sehat itu nikmat, ya. Ketika sakit baru tahu betapa nikmatnya sehat. Kita bersyukur kita sehat. Kita bersyukur mata kita masih bisa melihat. Kita bersyukur telinga kita sehat sehingga masih bisa mendengar. Kita bersyukur kaki kita masih bisa melangkah berjalan menuju masjid ini, Pak. Maka kalau mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, tangan sehat, badan sehat, insya Allah dompet juga sehat, Pak ya. Karena kalau udah sakit tuh dompet berapapun banyaknya habis. Ya. Makanan selezat apapun di depan kita, walau bagaimanapun enaknya nggak enak lagi, Pak. Istri secantik apapun, kayak Syahrini atau kayak siapa misalnya, itu nggak asik lagi. Maka yang pertama sehat, yang kedua waktu. Ini juga kebanyakan kita lalai. Menyesal itu baru datang kemudian. Maka kita bersyukur ketika kita dikasih waktu, dikasih usia, ya. Bapak dan Ibu, kalau misalkan pekerjaan, gawian belum selesai hari ini, besok lusa masih bisa kita gawi. Tapi kalau yang hilang itu adalah waktu, nggak akan mungkin kita bisa kembalikan. Kalau hajat, keinginan, cita-cita belum tercapai, masih bisa kita akan capai besok atau lusa. Tapi kalau waktu yang hilang, tidak akan mungkin kita balik lagi. Maka kita bersyukur dua nikmat ini. Dan ketika kita berbicara waktu, tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Insya Allah keputusan Muhammadiyah adalah tanggal 1 Ramadan bertepatan hari Sabtu. Hari ini sudah masuk hari yang ke-27 di bulan Sya'ban. Jadi ini 27. Masuk hari Rabu. Karena pergantian hari di bulan kita itu ketika maghrib, berbeda dengan bulan Syamsiah. Itu pergantian hari ketika masuk jam 00. Kalau kita kan Qamariyah, maka waktu maghrib itulah berganti hari. Dan tinggal 1-2 hari, ya, 2 hari, 28, 29. Kita Sya'ban 29. Maka kalau begitu Ramadan 30. Tuh hitung kita dulu kalau Sya'ban 29, Ramadan 30. Sehingga saya membuat jadwal Ramadan itu 30 hari. Ada yang protes. Teman kita juga sama Ustadz, dia protes. Ustadz, kita Ramadan cuma 29. Cuma 29 katanya beliau.
Saya coba ngitung, karena kebetulan saya lulusan syariah, belajar ilmu falak, saya coba ngitung. Kebetulan ada basic kemampuan, dulu kita belajar fisika, matematika, kimia, dan alhamdulillah untuk pelajaran ilmu falak saya terbaik. Saya hitung, alhamdulillah saya hitung 30. Cuman karena teman-teman ini orang kita juga, dia bilang udah keputusan di Muhammadiyah 29, ya saya bilang ya udah saya tunggu. Tapi saya tetap menempatkan 30 punya saya. Dan ternyata hasil keputusan memang 30. Ya, memang 30. Ilmu hisab itu ilmu pasti, ya kan? Ternyata memang 30. Insya Allah akan terimbai, Pak. Insya Allah akan terimbai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan berhadapan Ramadan, satu yang perlu kita garis bawahi, Nabi ingatkan, Nabi sebutkan, Nabi sampaikan kepada kita, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu malam, kata Nabi, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang terhalang akan kebaikan-kebaikannya, faqad hurima, maka dia akan terhalang. Belum tentu Bapak Ibu, ya, kalau kita terhalang, nggak sempat berbuat banyak, nggak sempat kita menggunakan kesempatan Ramadan ini, belum tentu Ramadan akan datang kita ketemu. Ya, jangankan Ramadan akan datang, yang tinggal 2 malam ini saja lagi belum tentu kita akan ketemu, ya kan? Banyak contoh kan? Ya, tinggal 1-2 hari lagi Ramadan meninggal, kan gitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah kemudian yang perlu kita persiapkan yang pertama tentu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Jadi yang pertama itu adalah niat dulu. Apa sih niat? Al-qasad. Niat itu adalah kehendak. Niat itu adalah satu kesadaran. Niat itu dorongan keinginan yang kuat. Itu niat. Ya. Jadi niat itu ketika kita memahami bahwa yang namanya niat adalah sebuah kesadaran, sebuah dorongan, sebuah keinginan yang kuat, maka tentu niat itu dia tak hanya berhenti di awal, tetapi dia mengawal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu dia akan kembali dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka itulah kemudian saya berbeda pendapat dengan sebagian orang mengatakan bahwa yang penting niat di awal. Niat itu enggak di awal. Niat itu di awal, enggak di awal saja maksud saya. Niat itu di awal dan dia mengawal sampai selesai. Ya. Dia mengawal sampai selesai. Kenapa? Dia kesadaran. Satu contoh, saya sering dengar banyak ceramah atau ini, bahwa katanya kalau orang sholat yang khusyuk itu, yang namanya khusyuk dia nggak merasa apa-apa, bahkan dia tidak mendengar apa-apa, dan namanya sholat yang khusyuk kata dia, karena dia betul-betul tidak merasakan apa-apa. Saya tidak sepakat itu. Ya, orang yang khusyuk sholatnya bukan dia tidak mendengar, dia mendengar, cuman dia fokus. Saya selalu ambil contoh begini, misalkan ini kita ada air, ini full penuh, ada satu perlombaan, kita berjalan jarak 100 meter, ini nggak boleh tumpah, hadiahnya mobil misalkan. Kemudian kita berjalan bawa ini air, jangan sampai tumpah. Ketika kita berjalan, di perjalanan itu di belakang rupanya ada mobil atau apa, bunyi klakson titit. Pertanyaannya adalah apakah kita dengar itu klakson? Dengar. Pasti dengar. Tetapi karena fokus kita ke sini, ya kan?
maka semua yang kita dengar itu kita abaikan. Kenapa? Kita fokus. Itu niat. Niat itu adalah sebuah kesadaran kefokusan dia. Maka paling tidak, kata Al-Ghazali, paling tidak ketika kita takbir dulu kita fokus. Pun begitu dengan puasa. Yang namanya kita puasa, besok nanti ya hari Sabtu kita puasa, godaan bagaimanapun yang datang kepada kita, sebegitu menggodanya makanan dan sebagainya, ketika kita fokus kepada yang kita laksanakan, sadar kita sedang puasa, maka kita abaikan itu. Jadi kita nggak akan terganggu dengan adanya warung sakadut misalnya. Ada orang buka jualan di tengah hari, di siang hari ada minuman haus. Tahu di rumah pun juga banyak. Kenapa? Ternyata kita nggak minum. Anak-anak kita kalau mau misalnya seandainya dia diam-diam, atau pian pun juga bisa waktu berwudu, berkumur, ya seteguklah dulu masuk ke dalam bekas rokok, kan bisa. Kok kenapa tidak? Karena kita sadar, kita fokus. Tidak akan terganggu, Pak. Ya. Tidak akan terganggu dengan gangguan-gangguan macam-macam. Dan tak perlu kemudian saya nggak sepakat orang membriefing macam-macam, nggak sepakat. Ya. Ini justru menjadi ujian. Semakin berat godaan semakin besar nilai pahalanya. Karena tergantung kepada masyakahnya, susahnya, ya. Jadi beratnya tadi. Sehingga kenapa orang yang umrah di bulan Ramadan itu besar pahalanya? Karena godaannya besar, capeknya luar biasa. Nah, kenapa? Karena fokus. Ya. Yang kedua, dia tekad yang kuat. Jadi kelemahan kita kadang-kadang tekad kita lemah. Maka kita harus betul bertekad. Kalau orang bisa berpuasa 1 bulan penuh, kenapa kita tidak? Kalau orang bisa salat tarawih sebulan, kenapa kita tidak? Kalau orang bisa baca Quran sampai khatam 1, 2, 3 kali, kenapa kita tidak? Ya kan? Orang bisa khatam. Satu hari bisa 3 juz. Malam 1 juz. Siang 1 juz, pagi 1 juz. Ya kan? 3 juz. Sehingga dalam 1 bulan dia bisa selesai 3 kali khatam. Atau misalkan orang bisa meninggalkan maksiat, kenapa kita tidak? Maka ketika ada orang bisa berpuasa, masa kita nggak bisa? Ini selalu kita tanamkan bahwa tekad yang kuat bahwa kita pasti bisa. Nah, ini yang pertama, tanamkan dalam hati kita niat yang kuat, ya. Apa niat? Kesadaran, dorongan, keinginan, semangat, tekad, itu niat. Yang kedua, yang mesti juga kita persiapkan itu adalah sikap mental kita, sehat lahir batin kita. Salah satu bentuk Nabi menyiapkan itu dengan cara latihan yang betul-betul latihan. Apa latihan Nabi? Sebelum beliau puasa Ramadan masuk, 1 bulan sebelumnya beliau melaksanakan puasa bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan full, tapi enggak sebulanan penuh. 1 bulan beliau berpuasa tapi tidak full. Kenapa tidak full? Ada banyak hadis, di antaranya qalat Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmala siyama syahran, kat puasa sebulan full, kat penuh, kecuali bulan Ramadan." Dan tidak pernah, kata Aisyah, wa ma ra'aituhu fi syahrin athara minhu siyaman, melihat beliau itu berpuasa dalam 1 bulan paling banyak, itu bulan Sya'ban. Jadi beliau paling banyak puasa bulan Sya'ban, ya. Inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa Aisyah itu melaksanakan puasa qada. Ya, ini nih, qadanya Aisyah itu bulan Sya'ban. Kenapa jadi Aisyah puasa qada itu bulan Sya'ban? Kadang muncul pertanyaan. Dan Sya'ban itu menjadi akhir daripada batas kita qada Ramadan. Di antaranya adalah
Ada beberapa riwayat menyebutkan kana yakunu alayya shaum Ramadan, kata Aisyah, adalah aku itu punya utang puasa Ramadan. Ya, kalau ibu-ibu kan punya utang. Kalau bapak-bapak ada punya utang, Pak? Kalau ibu-ibu kan ada datang bulan apa datang bintang tuh. Ya, itu kan utang tuh. Kalau bapak-bapak boleh jadi utang ketika kita sakit misalkan. Nah, tapi yang pasti punya utang tuh ibu-ibu, itu pasti. Ya. Kecuali nenek-nenek ya. Kalau ibu-ibu pasti punya utang. Famastati'u an abdi, aku nggak bisa membayarnya. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu untuk mengqadanya. Ini jangan kita fahami bahwa Aisyah kok nggak sanggup. Masa nggak sanggup Aisyah? Sanggup beliau. Tapi apa alasan Aisyah nggak sanggup, nggak mampu? Maka Aisyah mengatakan bahwasanya aku tidak mampu mengqada Ramadan illa fi Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Sebabnya qala Yahya, maka berkata Yahya, seorang ulama, asyghulu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau itu sibuk. Sibuk apa Aisyah? Melayani Nabi. Aisyah sibuk melayani Nabi. Jadi gini Pak, sibuk apa? Aisyah itu disebutkan juga di beberapa ini, fata'akhara qada'ahu ila Sya'ban, maka Aisyah itu mengakhirkan qada'nya sampai Sya'ban. Wa sababu ta'khirha al-qada', apa sebab beliau mengakhirkan qada' itu? Itu as-sughlu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayat Muslimin anha. Ini sebagaimana riwayat Imam Muslim. Aisyah adalah istri yang paling mencintai Nabi. Maka bentuk kecintaan Aisyah kepada Nabi adalah Aisyah selalu melayani Nabi. Semua istri Nabi cinta dengan Nabi. Ya. Khadijah contoh. Khadijah itu ditanya oleh beberapa sahabat beliau. Ya, Khadijah, apakah engkau bahagia nikah sama Muhammad? Kata Khadijah, jangan kau tanya aku. Bagiku bila mana Muhammad suamiku itu bahagia, aku pasti bahagia. Lihat. Patokannya gini, bilanya lakiku bahagia, aku bahagia. Jadi jangan tanya aku bahagia, pokoknya bilanya suamiku bahagia, aku bahagia. Jak ada bisi bini nang kene palah. Tuh kalau belum mati biljan dikubur Pak ya. Nah, semua istri Nabi begitu. Sofia binti Huyai misalnya pernah ngomong begini, kata Sofia, dulu laki-laki yang paling aku benci karena dia bunuh suamiku, dia bunuh ayahku, adalah Muhammad. Kan dalam perang Akhbar ya, Sofia itu suaminya dibunuh. Sofia itu dinikahi Nabi di usia 16 tahun Pak, 16 di perang Akhbar. Lalu siapa bilang istri Nabi 50-an? Enggak ada. 16 tahun Pak ya. Tapi janda. Karena yang nikah zaman dulu kan ada yang 9 tahun dan nikah, 10 tahun dan nikah. Apalagi di Arab sana. Ketika itu usia Aisyah masih 17 tahun. Beda setahun. Kalau nggak salah, kalau nggak Aisyah yang 16, Sofia yang 17. Pokoknya beda setahun usianya. Itu lumayan juga dramanya. Dramanya itu kan Aisyah nggak mau datang di pernikahan Nabi dengan Sofia. Sampai Aisyah itu bilang lagi sakit ya. Tapi pas ketika sampai Nabi nikah sama Sofia, ternyata datang seorang perempuan pakai cadar, tapi Nabi kenal itu Aisyah, nggak bisa dibohongin, Nabi kenal itu istrinya. Kata Nabi, ya Sofia, itu ada Aisyah datang. Didatangin Nabi, berjalan agak cepat, dikejar Nabi makin cepat lagi. Aisyah tuh suka dikejar oleh Nabi, karena perempuan gitu, main gak ada kejaran, ya kan. Nah, singkatnya begini,
Aisyah salah satu istri yang paling cinta dengan Nabi. Maka Aisyah tidak mau ketika Nabi dengan banyak beban dakwah yang dilakukan Nabi. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Dakwah itu tidak sekedar hanya, kalau kita kan enak di kota, coba di perkampungan, Pak, susah. Ya. Maka Aisyah paham, apalagi dakwah Nabi itu banyak tantangan, musuhnya juga banyak. Taruhannya nyawa, lelah. Maka secara laki-laki ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, terutama dalam dakwahnya, ketika dia pulang ke rumah dia tentu ingin berjumpa dengan istrinya. Ini yang dipahami Aisyah. Laki-laki dalam keadaan bagaimanapun, ketika dia ingin pulang, yang ingin dijumpain pertama apa? Istri. Istri itu surga di rumah bagi laki-laki. Tempat dia itu tempat yang sangat sejuk itu istri sebetulnya. Sehingga bahkan istri itu mampu menjadikan ketakutan Nabi, kekhawatiran Nabi itu hilang separuhnya. Itu kan cerita Khadijah. Kalau Nabi pulang dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, sepulang dari Gua Hira, ketika dibukakan pintu oleh Khadijah, maka separuh ketakutan beliau hilang. Ya, semua istri Nabi gitu, separuh kekhawatiran itu hilang, separuh kegelisahan itu hilang. Itu istri Nabi. Istri kita tambah takut, gelisah mau pulang ke rumah itu gelisah. Duh, jam berapa? Jam 4 sudah. Waduh, kayak apalah bulik, kayak apa bulik. Malam di kantor aja udah misalnya. Kalau Nabi itu, maka sebetulnya laki-laki itu kalau dia pengen pulang ke rumah, itu berarti istrinya menyejukkan. Nah, maka ketika itu Aisyah paham bahwa seorang laki-laki dengan banyak beban, bagi beban dakwah dan masalah yang menimpa dia, tentu dia ingin bertemu dengan istrinya. Maka Aisyah khawatir kalau ternyata Aisyah qada Ramadan, sedangkan di kala itu Nabi menginginkan dia, tentu susah. Karena qada, ingat, qada Ramadan itu wajib hukumnya, ya kan? Kalau kita puasa sunat saja, ibu-ibu nih ya, pian kalau mau puasa sunat nggak boleh tanpa izin laki. Bapak ada dulu, ya, ulun isuk puasa, kayak pian terpakai kada kah? Mun terpakai demini aja, misalnya kan gitu. Nah, Aisyah khawatir Nabi menginginkan, sedangkan dia puasa qada, puasa wajib, nggak mungkin, susah, nggak bisa dibatalkan. Sama salat wajib, Pak. Salat sunat masih bisa dibatalkan, salat wajib nggak bisa dibatalkan. Ya, salat wajib dipercepat boleh, dibatalkan nggak bisa. Maka kemudian Aisyah nggak mau kayak gitu. Nah, Aisyah paham bahwa Nabi itu puasa paling banyak bulan Sya'ban. Berapa banyak? 27 hari Nabi puasa. Situlah kemudian Aisyah mengambil kesempatan puasa qada Ramadan, ya. Kenapa Nabi puasa cuma 27 hari? Ada hadis yang Nabi melarang kita untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. La tuqaddimu shaum Ramadan bi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan atau 2 hari puasa, jangan mendahului. Maka kalau Sabtu kita puasa, Jumat dan Kamis jangan puasa. Tapi ada tapi ya, hingga langsung kita Kamis nggak boleh puasa, bukan, ada tapinya. Illa kan tapi illa ayyakuna sawmu yasumuhu rajulun, kecuali seseorang itu berpuasa yang terbiasa dia puasa pada hari itu, falyasum dzalikal yaum, silakan puasa. Artinya gini, kan Sabtu ini puasa nih, Ramadan, Jumat sama Kamis nggak boleh. Tapi karena kita terbiasa puasa Senin Kamis, maka Kamis boleh puasa. Gitu Pak. Ada pengecualian, ya.
Rawahul jamaah, ini salat al-jamaah. Nah, lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sebelum kita lanjut berikut, bagaimana Ustaz tentang puasa nisfu? Adakah dalil puasa nisfu? Dalil secara khas, khusus, ya, tidak didapatkan. Said Sabiq yang nyebut ya, ini bukan saya. Said Sabiq mengatakan, wa takhsisun, khusus, saumu yaumun nisfi minhu, puasa pertengahan daripada bulan Sya'ban, dhanna anna lahu fadilatun, menyangka bahwasanya dia memiliki keutamaan ala ghairihi, atas yang lainnya, mimma lam ya'ti bihi dalilun sahihun, tak didapatkan dalil yang sahih tentang keutamaan. Tapi kalau puasa nisfunya ada, kan nisfu itu pertengahan, Pak. Jadi puasa pertengahan, iya puasa pertengahan, tapi khusus tentang keutamaan puasa nisfu atas yang lainnya nggak ada dalil. Artinya apa? Mau puasa awal Sya'ban, mau puasa nisfu Sya'ban, mau puasa akhir Sya'ban, itu nggak ada beda, ya, nggak ada beda. Nah, cuman jadi gini, yang jadi persoalan itu, kenapa yang paling banyak puasa itu justru nisfu? Padahal tidak ada dalil yang khusus. Kan dalilnya umum, ya kan? Tapi yang khusus nisfu nggak ada. Kenapa? Karena nisfu itu adalah menjadi batasan bila tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak pernah puasa sunnah, maka yang 16 itu makruh puasa dan seterusnya. Ini kaitan nanti dengan pencernaan ya. Nabi itu kan paling ahli, ya. Idzan tasafa Sya'ban, bila sudah melewati Sya'ban, idzan tasafa setelah melewati pertengahan Sya'ban, fala tasumu, jangan berpuasa. Para ulama menyebutkan bila dari 1 sampai pertengahan tidak puasa. Idza kana nisfu min Sya'ban, jikalau sudah melewati pertengahan Sya'ban, fala saum, jangan puasa hatta yaji'a Ramadan, sampai datang Ramadan. Ini kita dapatkan di hadis At-Tirmidzi nomor 738, Abu Daud 2337, kemudian hadis Ibnu Majah 1651. Di Musnad Imam Ahmad, idza kana nisfu min Sya'ban, jikalau sudah lewat dari separuh Sya'ban, fa amsiku, tahan anis saum, daripada puasa hatta yakuna Ramadan, sampai Ramadan. Artinya apa? Mun kita tanggal 1 kada puasa, 2 kada puasa, 3 kada, 4 kada, 5 kada, 6 jua, 8 baginya, 9 iya jua, 15 barang. Sebab bila 15 kada puasa berarti 16 gak bisa. Berarti itu batas, ya kan? Ya kayak pian jual lah kan, kalau bayar ledeng listrik itu kan batas akhir kan tanggal 20. Apakah kemudian tanggal 20 pian bayar itu dapat bonus? Enggak kan? Bolehkah bayar tanggal 1 justru tanggal 1, 2, 3 itu dapat bonus? Ingat dulu, bila kita bayar ledeng atau listrik itu di awal-awal tuh kadang dapat, dulu pernah dapat bonus, ya kan, entah apakah hadiahnya kan. Tapi maka mau pian puasa pertengahan mau puasa awal Sya'ban kada masalah, tidak ada beda. Jadi ini istilahnya batas saja, sehingga banyak orang puasa di pertengahan. Cuman jadi persoalan adalah kebetulan nisfu semalam itu hari Jumat. Nah ini jadi masalah. Karena puasa nisfu itu tidak ada dalil yang khas, yang khusus, kata Said Sabiq tadi. Tetapi larangan puasa khusus hari Jumat itu kuat. Nah, ini kan pertimbangan hukum, ya. Kita dalam ilmu hukum itu ada istilah pertimbangan untuk memutuskan hukum. Tak bisa asal putuskan hukum. Maka hukum itu kadang bisa tagayyurul hukum atau fatwa bihasbi tagayyurul azmina wal amkinah wal ahwal wal niyat dan seterusnya. Jadi bisa berubah. Nah, tetapi dalam kaitan ini
hukum. Cuman kadang-kadang gini Pak, ada ahli hukum yang kadang-kadang juga bermain dengan hukum. Tak terkecuali dengan ahli fikih, bisa main-main. Makanya bagusnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kun faqihan sufian. Jadi faqih yang bersih. Ada nggak faqih yang nggak bersih? Banyak. Contoh misalnya, kalau kita punya kambing tulah 39, maka ternyata satu kambing itu hamil, besok lahir 40 kambing, wajib zakat kan? Kalau 40 wajib zakat. Supaya isuk kada berzakat, disembelihnya malam itu. Itu istilahnya bekilah. Bahasa kita bekilah. Banyak Pak, ilmu bekilah tuh banyak. Makanya jangan ahli hukum justru dia pandai memainkan hukum. Ya kan? Dan hukum itu tidak tekstual. Hukum itu juga kadang-kadang kontekstual. Kalau saya bicara hukum misalnya Umar bin Khattab itu seorang pencuri nggak dihukum oleh beliau, nggak dihukum. Umar bin Khattab juga kadang dalam hukum munakahat beliau menghukumkan bila orang mengucapkan talak tiga beliau nggak gampang-gampang kalau Umar bin Khattab. Cuma dalam madhab kita kan nggak gitu ya. Nah, hukum itu nggak bisa kita permainkan. Maka kun faqihan sufiyan, jadi faqih yang bersih, jangan faqih yang bermain-main. Banyak Pak yang faqih tapi pandai bermain-main hukum. Pengantin hanyar, ada pengantin hanyar ada Ramadan supaya kada kena kafarat batal berdulu. Wah, itu mempermainkan hukum. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya gini, kalau mau puasa nisfu hari Jumat semalam, silahkan, tetapi ikuti qoblahu sebelumnya au ba'dah atau sesudahnya. Yaitu kalau Jumat puasa, Kamis harus puasa. Kalau enggak Kamis, maka Sabtu harus puasa. Nah, yang paling aman, sebetulnya paling aman, dan ini dikerjakan Nabi selalu adalah puasa 13, 14, 15 itu sahih, jelas ya. Baik, karena waktu kita yang kedua ini tolong latih terus, jaga kesehatan. Yang ketiga, jaga baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, ibadah malam, ibadah puasa siangnya. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan hablum minan nas. Dua ini Pak, terus jaga hablum minallah dan hablum minan nas. Saya kira ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.